Hai guys, welcome back to my channel Drachki Mary Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Hai guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, untuk readingan kali ini, aku terpanggil untuk nge-reading dengan tema seseorang selalu ingin terlihat lebih unggul dibanding kamu. Ada seseorang yang merasa bahwa dirinya itu lebih superior ketimbang kamu. Mari kita lihat energi, situasi, atau kondisinya melalui readingan berikut ini ya guys. Oke, langsung kita mulai shuffle. Iya guys, di sini memang aku merasa bahwa beberapa dari kalian yang merasa tertarik untuk melihat readingan berikut ini ya, terkoneksi dengan seseorang yang mana orang ini selalu ingin terlihat lebih unggul dibanding kamu. Padahal kamu nggak pernah memperlihatkan sesuatu mengenai dirimu, ya. Kamu nggak pernah menonjolkan potensi atau kemampuan kamu, ya. Kamu juga tidak pernah memperlihatkan kualitas dirimu. Namun orang ini selalu ingin terlihat lebih unggul dibanding dirimu. Nah, siapakah orang ini ya guys? Oke, di sini ada Queen of Pentacles. Ada Queen of Cups. Ada King of Cups. Wow, ada Queen, ada King. Oke. Couple ya. Ada Seven of Cups. Ada Three of Cups. Ada The Lovers. Ada Knight of Wands. Ada Four of Swords. Ada Eight of Pentacles. Ada Eight of Cups. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang tertarik untuk nyimak readingan kali ini ya guys ya. Atau kamu merasa terkoneksi dengan readingan berikut ini ya. Ini tidak selalu resonate untuk semua orang karena ini general reading ya. Namun ini single reading yang mana ini tertuju kepada orang-orang tertentu yang mungkin saja kamu-kamu tidak sengaja melihat tema ini ya. Atau melihat readingan berikut ini dan kamu tertarik untuk lebih jauh mengikuti readingan berikut ini ya. Kalau misalnya resonate ya, kamu bisa nyimak. Kalau misalnya tidak resonate story-nya, kamu bisa skip aja ya. Atau kamu juga bisa nyimak kalau kamu ingin menambah wawasan, oke? Nah, di sini ya, aku memang merasakan ya bahwa ada seseorang yang selalu ingin terlihat lebih unggul dibanding kamu ya guys ya. Orang ini ya ada di sekitaran kamu, tepatnya di sekitaran lingkungan kamu tinggal. Sepertinya identik pada tetangga ya, atau family jauh ya, yang mana dia atau mereka ini ya bisa satu atau dua orang gitu ya guys ya, suka pamer ya, suka memperlihatkan sesuatu yang dia miliki ya. Di sini energinya 50-50 ya guys ya, ada maskulin, ada feminim ya. Di sini dikonfirmasi oleh King of Cups dan di sini ada Queen of Cups ya, sepasang. Bisa jadi ini sepasang kekasih atau suami istri ya, tepatnya ya, pasangan ya, couple ya, yang suka menunjukkan bahwa dirinya itu lebih superior dibanding dirimu ya guys ya. Orangnya tidak mau kalah ya guys ya. Narsistik ya, dan dia selalu atau mereka ini selalu ingin tampil sebagai pemenang ya.
Mereka selalu ingin memenangkan segala sesuatunya, entah itu dalam kompetisi, entah itu dalam kehidupan ya. Pokoknya mereka ingin jadi pemenang. Mereka selalu merasa bahwa diri mereka itu lebih baik. Ada energi-energi kesombongan ya guys ya, yang ada pada diri mereka ini ya. Sombong, pamer ya, ria ya, suka apa ya, memperlihatkan kualitas mereka atau kualitas kehidupan mereka gitu ya. Walaupun aku merasa ya, tidak semua dari mereka ini yang mereka tampilkan ke publik atau ke masyarakat itu sebanding, selaras atau sama dengan nyatanya kehidupan mereka yang sebenarnya gitu loh guys ya. Alias mereka menampilkan kepalsuan belaka ya, karena mereka ingin dinilai baik oleh publik atau masyarakat gitu loh guys ya. Sepertinya ini ya ada perempuan ya, ada juga laki-laki ya, atau ada yang suami istri ini ya, yang suka menunjukkan keunggulannya ya, karena dia ingin terlihat lebih unggul dibanding kamu ya guys ya. Mereka ini adalah orang-orang yang arogan, cenderung congkak ya guys ya, karena mereka mungkin merasa berduit gitu ya guys ya. Dan memang mereka ini ada yang berduit ya. Dari mereka ini memang ada yang berduit. Di sini dikonfirmasi oleh Queen of Pentacles ya. Memang ada yang berduit di antara mereka ini. Makanya mereka suka memandang orang sebelah mata atau mengecilkan orang atau menganggap rendah orang atau meremehkan orang gitu loh guys ya. Karena memang beberapa dari mereka tuh ada yang beneran kaya atau orang berada gitu ya guys ya, atau orang yang punya pentacles yang cukup atau banyak gitu. Makanya mereka sombong ya. Mereka menyombongkan harta benda. Mereka menyombongkan pentacles ya, sesuatu yang bersifat material. Dan orangnya ini ya punya karakter materialistis ya, energi materialistisnya sangat kuat ya guys ya. Karena di sini dikonfirmasi oleh Queen of Pentacles. Pentacles ini elemen tanah ya. Tanah itu arahnya ke harta, ke material ya, sesuatu yang bersifat material. Jadi mereka ini ya, atau dia ini ya, suka sekali menampilkan yang namanya segala sesuatu yang bersifat harta benda ya, atau kayak hal-hal yang bersifat material ya. Mereka melihat segala sesuatu itu secara materi gitu loh guys. Jadi dia atau mereka ini melihat atau menilai seseorang itu dari segi material juga ya guys ya. Mereka lebih cenderung menghargai gitu ya, bahkan ya agak hormat gitu ya kepada orang yang memiliki material yang banyak atau lebih daripada mereka gitu. Sementara kalau misalnya orang yang memiliki material yang sedikit atau lebih rendah daripada mereka, baik itu secara kedudukan, jabatan, atau kekayaan gitu ya, mereka akan memandang sebelah mata dan meremehkan, bahkan tidak segan-segan bersifat semena-mena atau menginjak-injak orang kayak gitu ya. Ini karena mereka ini ya terlalu menilai segala sesuatu itu secara material. Itu kenapa membentuk kepribadian mereka menjadi seseorang yang arogan atau sombong ya. Mereka terkenal dengan kesombongannya sepertinya ya. Tapi mereka sama orang-orang yang berduit, sama orang-orang yang kaya, sama orang-orang yang berkedudukan, mereka akan hormat ya. Mereka akan memperlakukannya dengan baik ya, dengan lembut ya. Tapi kalau orang yang materialnya di bawah mereka ya, secara kekayaan gitu ya, mereka akan memperlakukannya dengan semena-mena ya, dan tidak segan-segan bersikap kasar juga. Nah, itu memang sudah karakter dia atau mereka ini ya guys ya. Mereka atau dia ini adalah orang yang materialistis ya. Jadi segala sesuatunya itu dinilai dari segi material. Kemungkinan besar ya energinya ini didominasi oleh orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar kamu ya guys ya. Sepertinya tetangga ini, kebanyakan tetangga kayaknya ya. Ya, ada aroma-aroma persaingan gitu ya. Entah mereka atau dia ini yang ingin mengadakan suatu kompetisi atau persaingan hidup gitu ya guys ya, secara material gitu, karena orangnya kan merasa dirinya superior gitu dibanding kamu. Mungkin dia atau mereka ini lebih tua secara usia dibanding kamu ya guys ya. Itu kenapa dia atau mereka ini menganggap kamu tuh lebih rendah ya, atau lebih
apa ya, di bawah mereka kayak gitu loh guys ya. Walaupun ya kamu misalnya bekerja juga, kamu memiliki penghasilan sendiri, kamu pun mapan juga gitu. Tapi mereka tetap aja memandang kamu sebelah mata karena mereka ya atau dia ini melihat kamu adalah sosok atau seseorang yang berpotensi untuk menjadi orang kaya ya. Karena beberapa dari kamu aku merasakan itu adalah seseorang yang rajin bekerja atau pekerja keras atau orang yang pandai dalam menghasilkan keuangan. Kalian itu hoki, pandai dalam mengumpulkan cuan gitu loh guys ya. Jadi mereka ini tidak ingin tersaingi ya. Dia ini keberatan sekali melihat kamu itu yang mungkin rajin sekali bekerja atau makin hari kamu makin mapan gitu. Oleh karena itu dia atau mereka ini ya kayak sengaja gitu ya guys ya. Kayak meremehkan ya, entah itu meremehkan kata-kata kamu, entah itu meremehkan pekerjaan kamu ya, entah itu meremehkan aktivitas kamu gitu, karena mereka takut tersaing, intinya gitu ya, mereka takut tersaing ya. Itu kenapa ya dia atau seseorang ini ya selalu saja ingin terlihat lebih unggul dibanding kamu ya guys ya. Dan di sini aku merasakan bahwa dia atau mereka ini ya sudah sering sekali manas-manasin kamu ya, mungkin di depan rumah kamu gitu ya, bawa-bawa mobil ya, padahal mungkin mobil pinjaman atau nyewa gitu ya. Orangnya kayak sok kaya, padahal belum tentu juga kaya ya guys ya. Ada di sini ya dua versi ya. Ada dari dia atau mereka ini yang kaya beneran, tapi ada juga dari dia atau mereka ini yang pura-pura kaya atau sok kaya pada aslinya berbanding terbalik ya guys ya. Di sini dia atau mereka ini sering sekali memperlihatkan benda-benda yang mana dia atau mereka ini sengaja bawa ya guys ya, atau sengaja beli ya, padahal nggak perlu-perlu amat, cuman buat manas-manasin kamu ya. Ini banyak nih, ada yang dari dia atau mereka ini ya, terutama cewek nih ya, yang pakai emas ya, pakai gelang baru gitu ya, gelang emas, perhiasan gitu ya, aksesoris, yang mana itu kayak emas-emas gitu ya, sengaja buat manas-manasin gitu ya, buat ngompor-ngomporin ya. Kemudian ada juga yang beli rumah ya, kredit rumah yang satu aja belum selesai, ngangkat kredit lagi gitu, 2 sampai 3 buah rumah ya, pakai nama orang lagi ya, bukan nama sendiri, karena dia sudah kredit gitu loh, sudah apa ya, sudah kredit rumah gitu kan, namanya udah dipakai ya, jadi pakai nama orang kayaknya, atau numpang pakai nama orang lah gitu ya, supaya bisa ngangkat kredit lagi gitu, cuman buat menunjukkan eksistensi dirinya gitu, bahwa dirinya tuh superior gitu ya guys ya, ya pengen pamer aja bahwa biar dibilang kaya gitu loh guys ya. Kemudian di sini ada juga yang beli peralatan perabot rumah tangga ya, kulkas, magicom, kipas angin gede ya, harta benda lah, apa-apa aja lah dibawa-bawa gitu ya. Walaupun misalnya dia pinjem gitu ya untuk sementara gitu, cuman pengen buat lewat di depan rumah kamu aja, biar kamu ngeliat, biar kamu kepanasan, biar kamu iri ya. Orang atau dia atau mereka ini ingin sekali kalau kamu itu iri sama dia atau mereka ini ya. Maka dari itu kamu jangan heran kalau misalnya dia atau mereka ini sibuk atau heboh bawa harta benda ke sana kemari, walaupun harta bendanya itu milik keluarganya atau nyewa gitu ya, cuman buat manas-manasin kamu doang, biar kamu tuh iri atau sirik terhadap dia atau mereka. Padahal yang ada kebalikannya, dia atau mereka ini yang punya rasa iri atau sirik terhadap kualitas yang ada pada dirimu. Dia atau mereka ini tidak sirik terhadap apa yang kamu miliki ya guys ya. Karena mungkin ya, aku merasakan sebagian daripada mereka ini memang, sebagian daripada dia ini memang ada yang kayak beneran gitu, berduit beneran. Jadi yang dia atau mereka sirikin ini adalah kualitas yang ada pada dirimu, entah itu karaktermu, entah itu kepribadianmu ya, walaupun kamu adalah orang sederhana, atau potensi kamu atau bakat bawaan kamu yang mereka tidak miliki, yang mereka tidak bisa rampas dari dirimu gitu loh guys ya. Mereka hanya taunya itu segala sesuatu yang bersifat material, mereka taunya hanya harta benda doang ya. Mereka taunya hanya harta benda harta benda doang gitu aja ya, karena mereka menilai segala sesuatunya itu dari harta benda ya.
mereka berupaya sekali untuk manas-manasin kamu biar kamu tuh iri gitu ya guys ya. Mereka juga suka manggil-manggil orang-orang ya, entah itu keluarga mereka, keluarga jauh, keluarga dekat, teman-teman dekat mereka atau apapun, ke rumah mereka. Semacam mengadakan hajatan kayak party-party kecil gitu ya. Mereka suka mengumpulkan orang-orang ya. Jadi mereka tuh pengen apa ya? Banyak orang gitu ya guys ya, yang seolah-olah mendukung dia atau mereka ini gitu ya. Jadi ibaratnya tuh mereka terlihat lebih unggul ya. Jadi kamu tuh kayak kalah secara kuantitas. Mungkin kamu seorang diri atau mungkin kamu hanya 2-3 orang ya bersama dengan keluarga kamu gitu. Hanya 4 orang ya. Satu keluarga kecil. Mereka tuh kayak keluarga besar gitu loh guys ya. Kayak punya banyak backingan, kayak punya banyak orang-orang yang mendukung mereka gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh pengen jadi dia atau mereka tuh pengen menunjukkan bahwa kamu tuh kalah dari segi kuantitas ya gitu. Karena mereka banyak orang yang menyenangi mereka, yang menyukai mereka, yang mana membackup mereka, mensupport atau mendukung mereka. Jadi kamu tuh gak bisa macem-macem gitu loh guys ya. Jadi biasanya orang yang kayak sirik atau iri sama kita itu ya, atau tidak menyukai kita, biasanya perilakunya itu lebih dulu menyerang kita ya, agar kita nggak berkutik, agar kita minder ya, agar kita itu merasa apa ya, merasa tak berdaya. Nah begitu ya guys ya. Jadi seperti menyerang duluan gitu ya, dengan taktik mereka yang cukup licik gitu ya guys ya. Terus di sini dia atau mereka ini ya, yang pasangan kekasih kalau mereka suami istri gitu ya, mereka suka memamerkan kemesraan di hadapan kamu ya, atau mereka kayak pamer pasangan, misalnya mungkin mereka ini udah tua ya, mereka punya anak gitu ya, anaknya mungkin bawa apa pacar atau kekasih gonta-ganti gitu ya, ibarat kata tuh ceritanya kayak sok laku gitu. Ya kayak anaknya itu banyak yang suka gitu loh guys ya, kayak biar orang-orang memandang bahwa anaknya itu rame, jadi rebutan orang kayak gitu loh guys ya. Ibaratnya itu dia ingin menunjukkan bahwa pokoknya dia atau mereka ini lebih superior dibanding kamu atau keluarga kamu gitu loh guys ya. Jadi seolah-olah ya kayak pamer gitu ya, anaknya itu banyak yang naksir, jadi kayak gonta-ganti apa ya, pacar atau pasangan gitu, jadi banyak yang berkunjung ke rumah gitu ya guys ya, cuman pengen manas-manasin kamu atau memperlihatkan atau menunjukkan bahwa anaknya ini banyak yang naksir kayak gitu. Ya jadi kayak pengen manas-manasin ya, orang yang selalu ingin menunjukkan keunggulan dibanding kamu ini adalah orang yang suka manas-manasin kamu ya guys ya. Ini lebih dominan ini kayaknya tetangga ya, tetangga orang terdekat kamu ini ya guys ya. Banyak sekali hal-hal yang dia lakukan untuk membuat kamu itu terpancing emosi seperti iri ya, atau merasa gerah ya. Tapi mereka bingung guys ya, mereka bingung melihat kamu yang mana kamu itu kayaknya santai aja. Di sini dikonfirmasi oleh Knight of Wands ya. Mereka tuh kebingungan loh guys ya, mereka tuh kebingungan melihat kamu itu sama sekali cuek, tidak peduli ya, merasa sama sekali tidak terpanasi, merasa sama sekali itu adalah hal yang biasa-biasa aja gitu ya. Kamu masa bodoh dengan semua kelakuan mereka, walaupun mereka sudah secara maksimal menunjukkan ya kesuperioritasan mereka, atau mereka itu selalu ingin terlihat lebih unggul gitu ya guys ya. Kamu cuek, di sini cuek bebek, malah kamu masa bodoh. Kamu beraktivitas setiap hari gitu ya. Kamu nggak pedulikan gitu ya guys ya, mereka mau jungkir balik ya, ibarat kata tuh kamu nggak peduli ya. Yang penting di sini kamu fokus aja terhadap dirimu sendiri gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu fokus aja. Ini kamu nih santai aja gitu. Melihat kelakuan mereka yang kayak gini, kamu sama sekali tidak tersulut emosi sepertinya di sini ya. Justru kamu di sini kebanyakan dari kamu itu lebih berfokus ke diri sendiri. Di sini dikonfirmasi oleh Four of Swords. Kamu sering menenangkan diri ya, atau menghindari keramaian gitu ya. Karena beberapa dari kamu orangnya introvert ya, tidak banyak omong, tidak banyak bicara, lebih suka suasana yang hening gitu ya guys ya. Kamu beristirahat, menenangkan hati, menenangkan pikiran, fokusnya sama diri sendiri aja. Kemudian di sini kamu bekerja keras ya, beraktivitas seperti biasa, dikonfirmasi oleh Eight of Pentacles ya.
Nah, tuh, kamu bekerja keras, fokus sama pekerjaan kamu aja, kamu masa bodoh dengan kelakuan mereka. Dan di sini dikonfirmasi lagi oleh Eight of Cups ya. Kamu di sini enjoy ya guys ya, menikmati hidupmu ya. Walau kamu single gitu ya guys ya, walau orang-orang ini mencoba untuk memanas-manasi kamu ya secara romansa gitu ya. Mereka ingin menunjukkan bahwa diri mereka itu laku atau diri mereka itu banyak yang naksir gitu ya guys. Kamu masa bodoh ya, nggak peduli gitu. Kamu jalan sendiri aja dan kamu nggak takut berjalan di jalan yang berbeda dari diri mereka, dan kamu tidak takut mengambil jalan yang berbeda dari kebanyakan orang ya. Kamu nggak takut sendirian ya, kamu nggak takut berjalan di jalan yang berbeda atau kontras dengan dia atau mereka ini ya guys ya. Beberapa dari kamu tidak silau dengan harta benda, beberapa dari kamu ada yang lebih menyukai kesederhanaan, beberapa dari kamu ada yang pandai bersyukur, beberapa dari kamu ada yang lebih senang menikmati hidup. Itu kenapa apapun yang mereka lakukan membuat kamu gerah, membuat kamu panas, membuat kamu iri, itu tidak mempan ya, karena kamu memiliki karakteristik yang mana kamu lebih suka, lebih senang mengurusi dirimu sendiri ketimbang urusan orang lain. Kamu lebih suka atau lebih senang menghabiskan waktu sendiri ketimbang bergerombol dengan banyak orang. Kamu lebih senang berjalan di jalanmu sendiri ketimbang ikut-ikutan mengikuti jalan hidup orang lain gitu ya guys ya. Kamu lebih memilih menikmati hidupmu sendiri di sini. Itu kenapa apapun yang mereka lakukan itu tidak mempan ya terhadap diri kamu. Kamu orangnya masa bodoh ya guys ya. Tidak peduli, cuek aja gitu. Orang mau jungkir balik kah, mau apakah, mana kamu peduli gitu. Yang penting kamu berfokus sama diri sendiri, dan itulah yang bikin mereka ini kayak makin agresif ya guys ya. Mereka penasaran aja melihat kamu ya, yang mana kamu ini kok nggak bisa iri sama orang, kok kamu tuh nggak kepanasan ya, kok kamu nggak sirik ya sama dia atau mereka ini yang sudah menunjukkan berbagai macam performa untuk manas-manasin kamu gitu ya, bawa-bawa mobil orang lah, nyewa-nyewa mobil orang lah, sok kaya lah, sok punya ini punya itulah, tapi padahal kenyataannya di dalam hidupnya itu berbanding terbalik gitu. Kamu tetap aja masa bodoh ya, kamu jalan aja sendiri ya, nggak peduli, kamu nggak tengok kanan kiri, kamu hanya berfokus pada dirimu sendiri, dan akhirnya mereka capek sendiri ya guys ya. Di sini mereka capek sendiri akhirnya ya, karena semuanya pada nggak mempan. Apapun yang mereka lakukan ya, seseorang yang selalu ingin terlihat lebih unggul dibanding kamu ya, itu tidak mempan manas-manasin kamu. Semua kelakuan mereka, semua apa yang mereka perbuat itu sia-sia ya, sia-sia belaka, nggak ada hasil. Kamu tetap fokus kepada dirimu sendiri karena kamu memang sudah terbiasa mengurusi dirimu sendiri. Kamu nggak ingin mengurusi urusan yang bukan urusan kamu gitu. Bagus ya guys ya, very good. Oke. Well, ini aja readingan buat kamu kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada energinya yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Kemudian ada juga yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada pula yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Jadi semua zodiak ngumpul di sini ya. Tapi yang kuat atau strong energinya ini berasal dari zodiak Gemini. Ini sekarang kita lihat message atau pesannya buat kamu apa, oke? Well guys, ini dia pesannya buat kamu untuk readingan kali ini. Mari kita mulai shuffle. Oke, ada triggers. Next, ada control. Ada well-being. Oke guys, mari kita mulai reading ya. Pesannya buat kamu kali ini ya guys ya, ada triggers ya. Guys, apa yang kamu udah lakukan itu udah benar ya. Kamu masa bodoh, nggak peduli apa yang orang-orang itu lakukan ya. Walau mereka jungkir balik,
ingin selalu menunjukkan terlihat lebih unggul atau lebih superior dibanding kamu, tapi kamu tetap aja fokus pada kehidupanmu, itu sudah sangat bagus ya. Karena apa guys ya, kelakuan mereka, perilaku mereka yang nyeleneh kayak gitu ya guys ya, mereka sengaja untuk memancing kamu. Jadi kamu jangan sampai tertrigger atau terdorong atau terpancing dengan kelakuan-kelakuan toksik mereka itu ya, yang pengen manas-manasin kamu, yang pengen bikin kamu iri hati ya, jangan dipedulikan ya guys ya. Buat apa ya, buat apa kamu memperhatikan orang-orang yang seperti itu, karena mereka tidak berkontribusi sama sekali terhadap kehidupanmu ya guys. Oke, dan apa yang kamu lakukan itu sudah bagus ya. Kamu nggak usah pedulikan mereka, fokus aja sama kehidupan kamu sendiri. Oke guys, jadi kamu di sini pesannya jangan sampai kamu tertrigger atau terpancing oleh kelakuan-kelakuan mereka yang selalu ingin menunjukkan bahwa diri mereka tuh lebih unggul dibanding diri kamu ya guys ya. Nggak usah dipedulikan, hanya Tuhan yang tahu segala sesuatunya ya. Karena apapun yang ada di dunia ini hanyalah titipan belaka ya. Semua harta benda, semua hal yang bersifat material itu adalah milik Tuhan yang Maha Esa ya guys ya. Jadi apa yang perlu disombongkan, apa yang perlu dipamerkan, apa yang perlu dicongkakkan ya, sikap arogan, sikap congkak, sikap sombong, semua milik Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta ya. Kita hanya dititipkan saja ya guys ya. Jadi apa yang perlu disombongkan tidak ada ya guys ya. Kita tidak memiliki apa-apa ya. Semua hanya titipan belaka ya guys ya. Yang penting kita selalu bersyukur dengan apa yang dititipkan oleh Tuhan dan manfaatkan apa yang diberikan sebaik-baiknya untuk kebaikan bersama ya guys ya. Untuk kebaikan hidup kita dan untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke? Kemudian di sini pesannya buat kamu ada kontrol ya guys ya. Kamu harus bisa mengendalikan diri ya, terutama mengendalikan emosi kamu ya guys ya, agar kamu tidak tertrigger dengan kelakuan dari dia atau mereka yang ingin selalu terlihat lebih unggul dibanding kamu. Biarkan saja mereka atau dia itu ingin terlihat unggul, lebih superior dibandingkan kamu. Biarin aja ya guys ya, biarin ya. Nggak usah dipedulikan ya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terlihat palsu ya, atau adanya kepalsuan itu pasti akan terbongkar atau terlihat kenyataannya. Itu pasti akan terbongkar ya. Kebohongan, kepalsuan itu pasti akan naik ke atas permukaan dan terlihat kenyataannya yang ada seperti apa. Jadi kita nggak perlu mengkonfirmasi, nggak perlu membuktikan apapun gitu ya guys ya. Kita perlu mengkontrol diri kita sendiri ya guys ya, terutama emosi kita agar jangan sampai terpancing, karena dia atau orang ini ya memang ingin memancing emosi kamu ya, agar kamu itu jadi iri, jadi sirik ya, dan memiliki energi negatif ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi kamu harus bisa lebih mengontrol dirimu sendiri ya. Terus di sini pesannya buat kamu well-being, tetaplah menjadi sosok yang baik ya, tetaplah menjadi orang yang baik ya, apa adanya dirimu ya, melakukan hal-hal yang baik, menyebarkan kebaikan di muka bumi ya, karena segala sesuatu yang baik itu pasti akan kembali kepada dirimu juga ya guys ya. Semesta berpesan bahwa jangan sampai perilaku mereka yang toksik itu mempengaruhi dirimu dan kamu kehilangan jati dirimu untuk berbuat kebaikan di dunia ini. Selalu berbuat baik dan melakukan hal yang baik, karena segala hal yang baik itu akan memberikan kebaikan juga untuk dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu pesannya ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Terima kasih untuk semua support atau dukungan kalian, partisipasi kalian, dan doa kalian untuk channel Rajkumari Tarot Tipator. Buat kamu, subscriber baru, newcomer, welcome to Rajkumari Tarot Tipator channel. Terima kasih sudah menemukan channel ini ya guys ya. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang
bisa memberi inspirasi, motivasi, dan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, kebaikan, energi yang positif, keberkahan, kebahagiaan, kerezekian yang baik, dan segala hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya!